Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Hari ini kita masuk di sesi keempat di topik mata ajar patofisiologi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan asam dan basa. Ini adalah topik kajian kita. Yang pertama kita akan belajar bersama terkait dengan konsep dasarnya, kemudian bagaimana gangguan yang terjadi yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Baik, kita awali dengan definisi. Jadi asam di sini merupakan substansi zat ya, yang memberikan ion H+. Jadi simbol dari asam, zat asam itu atau senyawa asam adalah H+ ya. Jadi ke zat larutan lain atau kita sebut dengan nama donatur proton ya. Kemudian basa di sini merupakan substansi zat ya yang menerima ion H+. Jadi kalau asam memberikan ion H+, kalau di sini adalah menerima ion H+ ya. Dan dia sifatnya adalah akseptor proton. Kalau tadi asam adalah donator ya memberikan, kalau di sini sifatnya basa dia sebagai akseptor ya. Nah, keseimbangan asam basa di sini adalah satu kondisi di mana konsentrasi ion H+ yang diproduksi itu seimbang ya. Jadi antara ion H+ tadi sebagai donator dan H+ sebagai proton ini seimbang konsentrasinya, di mana kedua ion ini dikeluarkan oleh sel. Jadi kesimpulannya antara pemberi dan penerima itu harus sama. Kemudian pengaturan asam dan basa di dalam tubuh kita diatur oleh 3 komponen. Yang pertama adalah sistem buffer ya. Jadi sistem buffer di sini adalah menetralisir kelebihan ya, dan dia bersifatnya temporer ya. Dia tidak melakukan pengeluaran, tapi bagaimana dia menetralisir kelebihan ion H+ ini di dalam tubuh. Kemudian adalah sistem paru dan eliminasi. Jadi kalau tadi sistem buffer dia tidak mengeluarkan, di sini paru-paru bisa mengeliminir kelebihan H+ itu melalui kompensasi di pernapasan ya. Bisa mungkin dengan mengeluarkan atau meningkatkan frekuensi pernapasan ya, untuk membuang kelebihan ion H+ di dalam tubuh. Kemudian di ginjal ya, biasanya ginjal akan mengeliminir ya. Jadi mekanisme paru dan ginjal di sini sebenarnya membantu dari sistem buffer. Cuma kalau di ginjal akan kelebihan H+ ini akan dikeluarkan melalui sistem sekresi dan ekskresi. Jadi ada yang dia keluarkan melalui fungsi faal ginjal, yaitu sebagai filtrasi ya, sebagai penyaring ya. Jadi keseimbangan asam basa di dalam tubuh kita dilakukan melalui sistem keseimbangan ion hidrogen tadi ya, H+, untuk mencapai keseimbangan antara tadi produksi dan pembuangan ion yang dilakukan oleh ginjal ya. Jadi peranan penting di sini adalah bagaimana keseimbangan ion H+ itu tetap bisa dipertahankan di dalam tubuh dengan 3 mekanisme tadi. Ada sistem buffer melalui sistem pernafasan dan ekskresi melalui ginjal. Kemudian ada 3 sistem utama yang mengatur keseimbangan ion hidrogen ya. Jadi keseimbangan ini diatur untuk mencegah kondisi asidosis kelebihan asam ataupun alkalosis kelebihan basa. Jadi kalau kondisi asam sering kita sebut dengan nama asidosis atau asid, kalau basa sering kita sebut dengan nama alkalosis. Kemudian sistem buffer atau sistem penyangga asam basa ya, ini punya komponen penting ya, di mana pusat pernafasan juga mengatur pembuangan CO2. Jadi seperti dikatakan tadi, dengan meningkatkan frekuensi napas itu juga bisa meningkatkan pembuangan CO2. Jadi kondisi asam basa di dalam tubuh ini bisa terjaga. Ya.
Kemudian ginjal di sini kalau ada kelebihan asam ya, dia keluarkan dengan cara mengekskresikannya atau membuangnya melalui urin ya. Sehingga konsentrasi ion nitrogen tadi kembali normal dan keseimbangan asam dan basa itu terjaga ya. Jadi tiga mekanisme ini melibatkan sistem buffer, kemudian sistem pernafasan dan ekskresi yang dilakukan sebagai fungsi ginjal, yaitu fungsi filtrasi, ekskresi, dan reabsorpsi. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke gangguan yang terjadi akibat ketidakseimbangan asam dan basa. Ya, jadi tadi ya asidosis respiratorik adalah kondisi keasaman. Ya, asidosis tadi sifatnya adalah asam. Ya, ini terjadi oleh karena tadi penumpukan karbon dioksida di dalam darah. Dan ini sering terjadi karena bunyinya respiratorik. Jadi biasanya masalah atau gangguan yang terjadi ada di dalam paru-paru atau yang kaitannya erat dengan fungsi pernapasan. Nah, kalau kita bicara masalah metabolik, ini biasanya hubungannya dengan keasaman di dalam darah yang berlebih. Dan biasanya kalau kondisinya asam, ini biasanya disebabkan oleh HCO3 atau asam bikarbonat yang menumpuk di dalam darah. Ya. Kemudian ada yang namanya alkalosis respiratorik. Nah, kalau tadi asidosis asam, berarti kalau alkalosis sifatnya adalah basa, ya. Ini terjadi oleh karena pernafasan biasanya akan cepat tadi ya, pernah di awal disinggung juga ya. Jadi kadar karbon dioksida di dalam tubuh ini biasanya rendah, ya. Jadi kondisinya adalah basa. Nah, sedangkan alkalosis metabolik sama ya tadi ya kondisinya basa juga karena tingginya kadar bikarbonat. Jadi ada siklus yang terbalik. Nah, ini adalah parametrik normal. Ini adalah pH tubuh manusia. Jadi range normalnya adalah 7,35 ya sampai dengan 7,45. Ya, ini 7 maksudnya ya. Jadi kalau kurang dari 7,35 sering disebut dengan nama asam, kalau lebih dari 7,45 disebut sebagai basa. Nah, ini adalah gambaran PCO2, ini menggambarkan faal paru-paru, yaitu nilai parsial O2 dan nilai PaO2 ya. Kemudian ini menggambarkan fungsi paru tadi sebagai sistem buffer, HCO3 tadi menggambarkan faal daripada ginjal. Ya. Dan base excess ini ya adalah tadi sistem buffer tadi. Jadi plus lebih kurang lebihnya kurang lebih 2 ya. Seperti itu. Kemudian ini adalah gambaran dari interpretasi hasil analisa gas darah tadi. Ini kalau pH-nya kurang dari 7,35 kita sering sebut dengan nama kondisi asidosis. Sedangkan kalau lebih dari 7,45 sering kita lihat sering kita sebut dengan nama kondisi alkalosis. Nah, apakah itu metabolik atau respiratorik? Kita lihat kalau nilai P CO2-nya, ya berarti CO2 itu adalah biasanya akan bermasalah di respiratorik. Nah, kalau HCO3 ini hubungannya tadi dengan metabolik. Faal organnya apa? Respiratorik dengan paru-paru, metabolik akan berhubungan dengan yang namanya fungsi ginjal. Acuannya kita lihat dari rentang normal tadi ya. Kemudian nilai terkompensasi atau tidak biasanya hubungannya dengan mendekati kadar normal ya. Oke, jika asidosis respiratorik dengan HCO3 kurang, nah itu terkompensasi sebagian. Kalau dia lebih ya, ini masuk ya, ini kalau kurang dia asidosis, kalau lebih dia disebut dengan nama alkalosis respiratorik terkompensasi. Ya. Kemudian jika asidosis ya, metabolik PCO2-nya nih kalau misalnya nilainya kurang terkompensasi sebagian ya, kalau PaCO2 ya, dia masuk ke kategori terkompensasi sebagian. Jadi terkompensasi nanti biasanya mendekati tapi biasanya sebagian ya ataupun mendekati nilai normal. Nah, ini adalah contoh latihan-latihan ya untuk nanti bisa memandu dan menyimpulkan hasil analisis daripada gas darah.
Kesimpulannya adalah keseimbangan cairan tadi ya bisa terganggu, baik itu kurang ataupun lebih, dan itu dinilai dengan intake dan output ya. Kalau misalnya ada edem ya, itu biasanya terjadi yang namanya kelebihan cairan, sehingga biasanya terjadi karena volume di ekstraseluler yang meningkat ya. Sedangkan untuk keseimbangan asam basa ini sekali lagi unsur atau senyawa yang terlibat di sini adalah ion hidrogen ya. Kalau mengalami ketidakseimbangan ya, gangguannya biasanya berupa apa tadi? Asidosis respiratorik, asidosis metabolik, alkalosis respiratorik, dan alkalosis metabolik. Baik, untuk keterangan lebih rinci nanti bisa dibaca tentang gangguan keseimbangan cairan dan asam basa yang ada di dalam modul mata ajar patofisiologi. Silakan dibaca untuk melengkapi penjelasan yang tadi disampaikan, dan selamat mengerjakan latihan terkait dengan topik mata ajar keseimbangan cairan dan asam basa di dalam tubuh. Semoga bermanfaat. Salam sehat, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.